Mungkin dimulai dari perkenalan Ibu dulu ya, Bu ya. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Dila Puspita. Saya dosen di matematika dan aktuaria. Saya sudah mengajar sejak tahun 2013, sempat untuk melakukan studi dan baru kembali lagi untuk mengajar. Jadi mungkin baru familiar ya gitu. Dulu saya di matematika angkatan 2006, berarti himatika 2000 berapa? 7 ya gitu. Dari yang tadi Ibu bilang ya Bu ya, Ibu kan sempat berkuliah di ITB Bu. Kalau boleh tahu dulu kayak ambil jurusan apa atau mungkin nanti S2-nya juga dulu ambil Oke, Salsabila. Iya, jadi dulu saya masuk tahun 2006 ambil jurusan matematika gitu. Kalau dulu tuh belum ada aktuaria ya, kan aktuaria baru gitu ya. Masuk ke FMIPA, setelah di FMIPA baru kemudian harus memilih jurusan, masuk ke matematika. Setelah itu saya ikut program mana lulus S2 5 tahun begitu. Gitu Salsabila. Nah, kan tadi kan Ibu udah apa? Riwayat pendidikannya tuh matematika ya. Nah, dari Iya. Ibu sendiri kenapa sih dulu pilih matematika? Oke, kenapa pilih matematika ya? Nah, karena dulu saya memang suka matematika gitu. Jadi saya dulu antara dua pilihan, antara psikologi Unpad dan matematika ITB. Bahkan dulu belum bisa memilih matematik ya, masih FMIPA gitu. Seperti itu. Saya memang suka matematika. Dulu belum terlalu tahu nanti begitu masuk jurusan matematika, kemudian mau apa gitu yang terpikir jadi guru. Tapi saya suka matematika. Ternyata waktu masuk jurusan matematika baru tahu ada matematika keuangan. Dan dari situ saya mulai interest dan makin dalam gitu, ingin ngedalamin tentang matematika keuangan, financial engineering, ternyata ada aktuaria. Nah disitulah saya mulai interest mungkin di tahun kedua ya gitu masuk ITB ke matematika keuangan. Berarti kalau S3-nya di mana, Bu? Nah, saya S3-nya di University ngambil PhD in Actuarial Science. Nah, begitu. Jadi di sana saya mendalami Actuarial Science, lebih khususnya sebenarnya ke quantitative finance gitu. Oke, Ibu, selanjutnya mau bertanya, kan Ibu sendiri itu termasuk ke dalam kelompok keilmuan MIK ya, Bu. Nah, tentunya untuk masuk ke suatu kelompok keilmuan itu ada penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk Ibu sendiri dulu itu fokus penelitiannya apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Terus kenapa milihnya ke situ gitu? Ya, siapa ini Lita ya? Ya Lita. Jadi saya itu sejak apa namanya pada saat S1 gitu ya sudah tahu tentang actuarial science, financial mathematics. Saya dulu lebih tertarik ke matematika keuangannya dan ngambil seluruh mata kuliah yang terkait dengan matematika keuangan termasuk juga mata kuliah S2. S1 dan S2 semua saya ambil pada saat S1 dan tugas akhir saya dulu tentang variation option. Jadi option pricing gitu bersama Pak Kuncoro. Setelah itu karena saya udah mengambil banyak mata kuliah S2, tadinya sebenarnya saya mau jalurnya adalah ingin bekerja setelah itu di industri. Kebetulan itu sudah ada yang menawarkan juga di apa namanya sebuah apa namanya sekuritas untuk menjadi fund manager gitu ya, asisten fund manager. Kemudian ditanya untuk lanjut S2, sepertinya sayang juga ya, apa namanya sudah cukup banyak mata kuliah yang diambil, akhirnya saya lanjut S2 masih dengan Pak Kuncoro. Waktu itu saya S1 itu variation option, cuman di Indonesia kan kita tidak ada market option ya gitu. Saya ingin tahu kalau di Indonesia penggunaannya untuk apa sih option pricing? Ternyata ada employee stock options, yang mana masalahnya real dari suatu perusahaan dan kita diminta untuk meneliti oleh suatu perusahaan aktuaria, konsultan aktuaria gitu. Melakukan perhitungan dari produk employee stock options tersebut beserta aturan-aturannya. Ternyata aturan di Indonesia tuh unik gitu sehingga pricingnya jadi challenging secara matematik seperti itu. Jadi dari situ kemudian saya masih terus melanjutkan penelitian tentang employee benefit tersebut gitu ya. Setelah saya lulus saya menjadi pada akhirnya
menjadi teaching assistant di ITB gitu ya, tidak lagi bekerja di industri gitu, karena sepertinya ternyata saya lebih suka riset mengajar gitu. Karena pada saat kuliah S2 itu saya diberi kesempatan untuk ikut menjadi riset asisten, terus juga menjadi tutor, menjadi asisten gitu, sehingga saya terus melanjutkan di situ. Saya bareng Pak Kuncoro, dulu ada Pak Syamsuddin gitu ya. Risetnya lebih banyak ke employee stock options begitu. Sampai akhirnya terus juga saya bergabung di P2MS, kalau pernah dengar, Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi gitu. Di sana juga riset tentang real options gitu. Bagaimana melakukan strategi investasi untuk masalah real, di mana realnya pada saat itu adalah masalah migas seperti itu. Nah, kemudian saya mau lanjut S3 gitu, karena antara matematika keuangan dan aktuaria itu cukup banyak beririsan gitu ya sebenarnya, dan kita juga mau sepertinya sangat perlu gitu dosen di bidang aktuaria. Akhirnya ada kesempatan untuk melanjutkan PhD gitu di University of Waterloo Actuarial Science begitu. Dan saya di sana melanjutkan, tadinya risetnya mau employee stock options, tapi saya dapat informasi dari supervisor dan banyak dosen-dosen di sana gitu menyarankan bagaimana kalau risetnya tentang syariah finance gitu, karena hal tersebut kan sesuatu yang masih baru gitu ya. Jadi sampai sekarang riset saya lebih banyak tentang masalah portfolio optimization, baik yang syariah maupun non syariah. Kemudian juga tentang risk management untuk suatu produk asuransi seperti itu. Iya, bisa. Oke, Bu. Tadi kan berarti Ibu ini udah jadi dosen kurang lebih 10 tahun ya, Bu, dari 2013 tadi ya. Iya. Terus udah penelitian juga banyak. Nah, kira-kira harapan Ibu ke depannya sebagai dosen dan peneliti di bidang matematika keuangan ini apa ya, Bu? Ya, Enrico. Jadi harapannya sih sebenarnya ingin bisa bermanfaat lebih banyak ya gitu untuk masyarakat, terutama di bidang matematika keuangan dan aktuaria. Itu kan memang ya bisa berkontribusi nyata gitu. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengajar. Nanti Enrico dan teman-teman siapa tahu terinspirasi gitu ya untuk nantinya menggantikan senior-senior kita nih yang sekarang jadi manajer di BPJS gitu ya, jadi direktur di perusahaan asuransi mana gitu, bisa memperbaiki keadaan, bukan hanya memperbaiki, maksudnya membuat lebih baik gitu ya permasalahan aktuaria dan juga keuangan di Indonesia. Itu dari segi pendidikannya. Terus kalau dari segi penelitiannya, harapannya sih bisa lebih bridging antara industri di Indonesia dan juga penelitian-penelitian yang kita lakukan di ITB, sehingga bisa bermanfaat seperti itu. Mungkin begitu. Dan juga harapannya mudah-mudahan ke depan juga dengan Himatika bisa semakin erat ya hubungannya, jadi bisa melakukan banyak kolaborasi dari awal, baik itu dari segi pendidikan ataupun penelitian ataupun proyek riset bersama. Terus boleh ini nggak Bu diceritakan pengalaman menarik Ibu selama jadi dosen atau mungkin selama jadi mahasiswa dulu gitu? Waduh, pengalaman menarik ya. Dulu waktu jadi mahasiswa saya aktif juga di himpunan di Himatika. Dulu itu saya lebih banyak aktif di kegiatan pengabdian masyarakat dan kemahasiswaan. Kemudian saya sempat terlibat jadi sekjen eksternal dulu, jadi lebih banyak keluar gitu ya, ketemu sama teman-teman IKA Himatika se-Indonesia, IHMSI ya, Statistik Indonesia seperti itu. Dan
dari perkenalan itu gitu, ikutan Forum Indonesia Muda gitu ya karena bagian eksternal, dan sampai saat ini networking tersebut masih kita jaga dan masih terus kolaborasi, termasuk teman-teman saya yang lain dulunya kita di saat mahasiswa di gerakan mahasiswa, kemudian mereka mulai mengajar, sekarang kita masih kerja bareng bikin conference, jadi serasa dulu kerja di himpunan sih gitu, itu seru juga gitu. Kemudian kalau selama menjadi dosen seru ya Enrico. Dulu kebetulan pada saat saya lagi PhD gitu 5 tahun di Kanada, sempat ngajar juga jadi teaching assistant gitu. Tipenya berbeda sekali mengajar di Kanada dan di Indonesia. Di Indonesia tuh seru-seru mahasiswanya gitu, dan terus jadi apa namanya punya tidak hanya sekedar mengajar gitu ya, lebih mahasiswanya lebih care ke dosennya, dan dosennya juga lebih care ke mahasiswanya gitu, nggak hanya sekedar apa namanya materi saja gitu. Seperti halnya ini apa namanya kita bisa ngobrol seperti ini ya di himpunan. Terus apa ya yang seru? Yang paling seneng sih sebenarnya begitu sekarang mahasiswa yang udah pada sukses gitu ya, ngabarin udah kerja di apa namanya udah jadi manajer di perbankan atau sekarang sudah berkeluarga, itu jadi kebahagiaan tersendiri gitu ya. Terus yang seru lagi tuh sekarang ternyata dulu kita tuh angkatan 2006 itu termasuk yang paling solid, tapi memang paling sering bikin dosen jengkel. Jadi sekarang kalau ngajar di kelas gitu, terus mahasiswanya ribut gitu, saya nggak bisa marah, Enrico, karena ingat zaman dulu kita juga begitu gitu. Ya. Ibu terus mau tanya, kalau waktu kuliah Ibu pernah kayak ngalamin kesulitan gitu nggak di matkul-matkul tertentu, atau kayak emang bisa terus gitu? Terus ada organisasi lain selain Himatika nggak, Bu? Oh ya, oke Francisca. Jadi dulu ada kesulitan nggak? Iya ada kesulitan karena dulu itu apa namanya? Saya kalau ngambil mata kuliah yang keuangan walaupun itu S2 karena saya suka gitu ya matematika aktuaria ataupun keuangan itu susah, tetapi saya enjoy aninya gitu. Jadi sesuatu yang masih bisa dikejar gitu. Tapi dulu saya merasa struggle sekali pada saat mengambil mata kuliah seperti aljabar dan analisis. Itu buat saya merasa kesulitan, dan saya sulit mendapatkan motivasi kenapa harus belajar mata kuliah tersebut gitu. Karena kan sulit juga ya untuk mencari aplikasinya apa ya gitu. Kemudian nanti belajar ini digunakan untuk apa ya, seperti itu. Jadi ternyata tapi setelah saya kuliah lanjut, apalagi sampai PhD di bidang, padahal di bidang keuangan, matematika keuangan dan actuarial science, ternyata ukuran Lebesgue, measurement, seperti itu tuh sangat terpakai ternyata, sehingga akhirnya saya harus mengulang belajar lagi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa kesulitan belum tahu gitu ya hal itu digunakan untuk apa, teruslah belajar dengan serius gitu, karena suatu saat itu akan digunakan. Mungkin begitu Francesca. Cuman untungnya saya sangat terbantu ya sama teman-teman di himpunan gitu. Kita sering belajar bareng, bahkan sampai nginep-nginepan untuk belajar gitu. Apa namanya untuk belajar mau persiapan ujian. Jadi sementara sih aman lah gitu, bisa lulus, tapi itu apa namanya cukup kerja keras. Terus kalau organisasi dulu saya sering ikut juga apa namanya saya ikutan Boulevard, unit Boulevard. Masih ada nggak ya sekarang Boulevard? Majalah Boulevard. Kalau nggak salah masih, Bu. Masih ya. Saya ikut majalah Boulevard. Di situ jadi apa namanya seperti ini juga, wawancara orang gitu ya, ngangkat suatu topik, wawancara banyak orang, kemudian menulis gitu ya, majalah gitu. Itu juga seru, mewawancarai dosen, tokoh-tokoh gitu. Terus bagian marketingnya itu jadi saya ikutan Boulevard. Terus di kampus juga sering ikut kepanitiaan pusat gitu ya, OSKM, terus Olimpiade. Sekarang masih ada ya Olimpiade? Masih ya, OSKM, Olimpiade ITB, terus apalagi ya dulu sempat ikut capoeira juga untuk olahraganya.
Selain itu di luar kampus saya ikut Forum Indonesia Muda gitu. Jadi ikutan kegiatan volunteerism gitu. Kalau misalkan ada kebencanaan, ikut pergi seperti itu. Ibu boleh nggak ceritain pengalaman kuliah Ibu di Waterloo, dan menurut Ibu kayak ada nggak sih perbedaan ya di Waterloo sama di ITB? Itu apa? Iya, oke Hasbi, makasih pertanyaannya. Saya bisa menjawabnya dengan dua kacamata. Tentu pasti berbeda perkuliahannya, karena pada saat saya di ITB, saya kan kuliahnya S1 dan S2 ya, jadi lebih banyak kayak teman-teman sekarang, ikutan kuliah gitu kan, di mana kelulusannya berdasarkan kuliah, tugas akhir hanya sebagian kecilnya. Gitu. Tapi waktu di Waterloo saya kan S3 ya, PhD. Jadi sebenarnya lebih banyak ke tugas akhirnya, lebih banyak kerja mandirinya begitu. Jadi jelas sangat berbeda gitu. Tapi pada saat saya mau PhD itu juga qualifying exam. Mahasiswa yang mau S3 dan ini pun buat teman-teman yang tertarik nanti misalkan mau S3 di khususnya Amerika dan Kanada gitu ya, teman-teman tuh nggak harus S2 dulu, bisa langsung S3 gitu. Dan saya jadi bertemu sama teman-teman dari berbagai negara gitu ya. Ada yang baru lulus S1, ada yang S2 dulu seperti saya. Dan kita sebelum memulai S3 itu ada qualifying exam. Jadi yang diujikan itu mata kuliah yang setara tingkat S1 di Waterloo gitu. Seperti yang diujiankan itu life insurance, teman-teman kan dapat ya asuransi life contingencies 1 dan 2, kemudian loss model, dan juga financial mathematics. Tapi ternyata yang diajarkan dan serunya di sana mungkin teman-teman belajar life contingencies pakai bukunya Mary Hardy gitu ya. Loss model pakai bukunya Penger ya. Dulu kalau teman-teman belajar loss model ada Penger's recursion seperti itu. Kemudian belajar financial mathematics itu pakai bukunya Boyle. Dan saya di Waterloo itu langsung bertemu dengan orang-orang tersebut yang mana bukunya atau namanya selama ini kita gunakan dan langsung diuji oleh mereka gitu. Dan cukup ada gap, jadi saya harus kerja cukup keras gitu untuk mempersiapkan ujian tersebut gitu. Kemudian sisanya setelah itu ya kuliahnya lebih banyak ke riset gitu. Jadi nggak banyak mengambil mata kuliah gitu. Walaupun ada beberapa mata kuliah yang saya ambil, cuman ternyata mata kuliah di sana itu sangat beragam begitu. Jadi banyak hal pilihan perkuliahan yang masih bisa dikembangkan seperti itu, Enrico. Cuman Hasfi ya. Cuman karena saya di sana juga ada pengalaman mengajar ya, jadi melihat berinteraksi dengan mahasiswa S1 di sana. Mahasiswa S1 di sana pun lebih banyak international student-nya. Itu dari seluruh dunia gitu ya. Dan mereka lebih concern-nya itu dengan kegiatan pokoknya lulus mau jadi aktuaris gitu. Jadi pertanyaan mereka di kelas seperti itu mereka lebih bertanya tentang praktiknya, dan mereka cukup terobsesi gitu ya, sambil kuliah sambil mengejar ujian SOE gitu di luar. Jadi mereka tuh jalannya gitu lulus, mereka pengen jadi aktuaris dan langsung bisa bekerja gitu. Jadi kayaknya di sana jarang ya ada kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung ke arah tersebut gitu, seperti yang kita lakukan dulu di himpunan kayak gitu. Mungkin itu bedanya. Aku mau tanya, kalau di sana tuh karakter mahasiswanya beda nggak sama di sini? Kayak mungkin lebih aktif di kelas atau gimana gitu? Ya. Jadi yang seru kalau saya perhatikan itu ada perbedaan antara mahasiswa Asia dan mahasiswa yang dari Western ya gitu. Kebanyakan yang dari Eropa, Kanada, Amerika itu dari segi pertanyaan dari di kelas mereka tuh biasanya jauh lebih aktif bertanya, dan bertanyanya itu kadang juga out of the box gitu.
misalkan bertanya tentang proofing-nya gitu ya, menjadi lebih dalam kenapa bisa seperti itu. Kemudian mereka bisa mengaitkan dengan kuliah yang lain atau mengaitkan dengan meminta contoh gitu. Contohnya ke masalah yang real seperti apa. Jadi lebih banyak bentuknya seperti lebih diskusi gitu. Nah, kalau mahasiswa Asia nggak terlalu aktif biasanya di kelas, tetapi begitu ujian, nilai yang bagus-bagus biasanya mahasiswa Asia. Seperti itu. Mereka diam-diam tapi cepat bisa gitu ya mengerjakan. Dan biasanya mereka kalau bertanya itu bertanya sesuatu yang memang kurang paham terkait dengan yang diajarkan gitu. Mirip seperti, tapi di kelas dulu saya bareng sama Francisca juga ya di kelas PTSD gitu, ada mahasiswa yang bertanya, Bu saya nggak paham gitu kan ya, nggak paham bagian ini. Nah biasanya tuh pertanyaan mahasiswa Asia kayak gitu, mereka di bagian masih terkait dan pada saat mempersiapkan ujian mereka itu walaupun nggak banyak ujian, mereka yang lainnya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang lain gitu. Begitu kan. Tapi saya lihat juga teman-teman sekarang cukup kritis-kritis juga gitu ya, sering bertanya hal-hal yang di luar perkuliahan seperti itu. Oke Bu, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh nggak Bu diceritain enak nggak enaknya jadi dosen di ITB gitu? Oke, Enrico, enak nggak enaknya ya jadi dosen di ITB? Oke, kalau enaknya banyak, karena passionnya memang mengajar ya, Enrico. Jadi kalau memang kamu suka mengajar, suka riset, jadilah dosen. Dan terlebih kalau jadi dosennya di ITB itu udah punya chemistry sejak lama gitu. Jadi blessing juga sih gitu, merasa nyaman ya gitu. Terlebih kalau misalkan sudah apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan risetnya itu sesuai dengan interest juga gitu. Jadi nggak kayak kerja gitu rasanya. Jadi seperti melakukan hobi. Di samping itu juga sebagai dosen itu juga, kita kan kerja di ITB juga, jadi saya lebih banyak bertemu teman-teman, senior gitu. Udah cukup dekat gitu, jadi hubungannya udah baik juga, ada hubungan kekeluargaan gitu ya. Terus juga bisa kerja dari mana saja, yang penting pada saat waktu mengajar gitu ya, ada di kampus, jadi cukup fleksibel waktunya, sangat enak gitu bagi keluarga begitu. Jadi lebih enaknya sebenarnya, kalau tidak kurang enaknya apa ya, kita kan kerja jadi dosen di ITB itu sebagai PNS ya, PNS yang mana kita harus ikut aturan-aturan negara juga. Jadi kita sebagai dosen, saya harus ikut ujian-ujian yang ada di negara, ujian PPKN, yang semacam-semacam itu, mau nggak mau harus melalui prosedur itu. Terus juga setiap semester atau setiap tahunnya harus ada melakukan hal-hal administratif seperti itu, gitu. Yang mana sebenarnya kita nggak begitu suka karena bukan passion kita melakukan itu, tapi kita harus melakukan itu gitu. Jadi pun kalau bebannya, jadi kalau sebagai dosen di Indonesia itu kan ada 3 pilar yang harus dikerjakan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang mana harus ketiga-tiga ini gitu. Jadi kalau saya ngobrol sama kolega saya dari Waterloo gitu ya, atau dari kampus lain gitu, beban kerja di ITB, tidak hanya di ITB tapi di Indonesia ini tuh super duper overload seperti itu. Jadi contohnya saja, saya di sini mengajar bisa 9 sampai 12 SKS gitu. Sedangkan dosen-dosen di Waterloo aja mereka mengajar 2 mata kuliah 1 tahun. Itu maksimal maksudnya. Nah, kemudian sisanya mereka bisa melakukan riset seperti itu, dan yang diajar, dan dosen pun boleh memilih mau jalurnya research track atau mau teaching track gitu. Jadi sedangkan di Indonesia kita harus melakukan keduanya. Sementara ini seperti itu. Jadi kalau di sana kalau misalkan mau riset ya tinggal fokus riset, mengajar tinggal setahun cuma 1 kali, sisanya fokus riset. Begitu. Dan tidak ada urusan administratif seperti yang dilakukan di sini di Indonesia gitu, atau di ITB ya.
gitu. Berarti sorry ini berarti banyak ya Bu, kayak tadi nggak hanya belajar tapi ada ujian-ujian juga, terus tadi ada 3 pilar juga. Nah, Hmm. terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu bagi waktunya gimana ya Bu? Kan ada ngajar, terus ada pengabdian masyarakat juga. Betul. Jadi membagi waktunya ya, oke. Mengajar seperti itu ya. Nah, biasanya untuk mengajar sih sesuatu sebenarnya kalau mengajar sesuatu yang sudah bisa sudah dipahami sebelumnya. Memang agak sulit kalau misalkan kita mengajar hal baru, tapi kalau misalkan mengajar mata kuliah yang kita pahami betul 100%, waktu kita hanya tinggal delivery aja di kelas seperti itu ya, di mana waktunya sudah ditentukan gitu. Itu untuk mengajar. Tapi kalau mengajar hal akhirnya kita perlu belajar lagi gitu. Sekarang kan banyak mata kuliah baru juga gitu ya yang dituntut, padahal kita juga dosen belum terlalu familiar, akhirnya harus belajar lagi. Nah, itu biasanya saya lakukan pada saat liburan seperti ini. Jadi saya belajar dulu juga mata kuliah tersebut, saya siapkan dulu slide-nya. Biasanya saya hire asisten, jadi dibantu asisten untuk slide-nya. Nah, itulah yang akan digunakan di kelas gitu. Jadi pada saat semester berjalan tinggal melakukan pendidikan, delivery materinya, kemudian penelitian. Nah, untuk penelitian ini saya biasanya dibantu juga ada asisten riset gitu. Asisten riset, kemudian biasanya saya inline-kan juga dengan penelitian tugas akhir S1, S2, S3 gitu. Jadi sambil berjalan gitu. Dan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah, pengabdian masyarakat itu juga sebenarnya bisa dibuat inline dengan penelitian begitu. Jadi seperti tadi ya, melakukan penelitian tentang employee benefit seperti itu bentuk pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh dosen keuangan gitu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya ingin bertanya Bu, kan Ibu sudah lama ya Bu ya menjadi dosen atau pengajar di ITB. Nah, ingin tahu Bu kira-kira tuh karakter mahasiswa seperti apa yang paling Ibu sukai dan tidak sukai Bu? Aduh, oke, Nabila. Karakter yang disukai oleh dosen ya. Apa ya? Oke. Sebenarnya semua dosen pasti suka dengan mahasiswanya ya, gitu. Pasti sayang, Nabila, sama mahasiswanya dengan berbagai karakter. Jadi kalau ditanya suka dan tidak suka, cuman saya tuh sering terinspirasi loh dengan mahasiswa sendiri gitu ya. Bahkan saya yang jadi belajar terhadap mahasiswa tersebut. Knowledge, mungkin pernah dengar bahasa knowledge is power but character is more gitu ya. Ada yang pintar sekali gitu tapi kurang dalam hal terkait dengan karakter. Tapi ada juga mahasiswa yang karakternya itu baik sekali, akan membuat care dengan teman-temannya, dengan kelas gitu. Terus dia mau membantu mengordinir kelas di luar kampus, di luar kelas pun dia aktif seperti itu ya. Ini juga seperti teman-teman di sini seperti itu sangat inspiring lah seperti itu. Terus di kelas memperhatikan gitu, itu kan bagian dari karakter ya. Di kelas memperhatikan kemudian aktif bertanya, begitu, setidaknya kalau ditanya menjawab gitu. Yang berarti kebalikannya lah seperti itu. Suka ngilang gitu ya, misalkan di kelas nggak pernah kedengeran, cuma datang tiba-tiba pada saat nilai ini kok minta nilainya ya Bu, nilainya ini bisa nggak ditambahin kayak gitu. Cuman bertemu di akhir seperti itu. Atau di kelas dia sendiri gitu ya, ngobrol sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya mahasiswa udah bukan tua lagi ya gitu. Jadi sebenarnya dosen itu melihat kok gitu karakter setiap mahasiswanya, cuman ngapain juga bukan sesuatu yang perlu ditegur lah karena sudah dewasa, sama-sama dewasa. Mungkin itu. Mudah-mudahan menjawab Nabila. Selanjutnya,
Apa boleh minta saran atau tips and triknya dalam berkuliah untuk mahasiswa? Apa aja selain akademik juga nggak apa-apa. Oke, Yara. Jadi apa nasihatnya baik secara akademik maupun non akademik gitu ya. Iya. Jadi secara akademik dan non akademik. Oke, secara akademik maksimalkan waktu pada saat di perkuliahan. Gitu, pastikan ketika masuk ke duduk di bangku kuliah itu ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi jangan wasting time. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ke dosennya gitu. Jadi belajarlah sungguh-sungguh gitu untuk yang akademiknya. Kemudian untuk S1 sebenarnya terutama untuk yang matematika itu mau mengambil jurusannya sekarang kan tugas akhir sudah dibagi oleh jurusan gitu ya. Mata kuliah yang umum, misalkan teman-teman sebenarnya pengennya ke statistika atau keuangan atau aktuaria misalkan, tetapi dapatnya yang lain gitu, tetap lakukan dengan serius gitu karena tidak terlalu mempengaruhi dunia kerja sebenarnya gitu. Jadi apapun kuliahnya gitu, apapun yang diwajibkan tolong ambil dengan serius sebagian, karena itu memperlihatkan bagaimana kalian komit dengan apa yang sudah diambil gitu. Jadi selesaikan dengan baik apapun itu. Untuk yang non akademiknya being active gitu ya, selain di dunia akademik, aktif di himpunan atau di tempat lain, karena itu sangat dilihat masalah leadership itu. Karena saya juga waktu mau S3 kan daftar beberapa beasiswa ya, beasiswa LPDP, terus Fulbright, ADS, semuanya ini saya punya pengalaman ada teman yang IPK-nya itu jauh di atas saya, 3,8 kalau nggak salah, atau 3,9, IELTS-nya pun 7 atau 8, bagus sekali, jauh di atas saya, tapi tidak dapat beasiswa gitu, selalu gagal dapat beasiswa, padahal udah dapat LOA dari kampus top gitu di luar negeri, tidak dapat karena dia tidak punya pengalaman berorganisasi gitu. Jadi pengalaman berorganisasi itu sangat penting, baik itu nanti untuk ditaruh di secara administratif gitu ya, di CV begitu. Itu juga penting untuk membangun karakter kita, bagaimana kita memanajemen waktu, memanajemen stres, itu sangat penting, karena baru di bangku mahasiswa ini tempat kita belajar, tapi setelah menjadi mahasiswa itu kita udah nggak cukup belajar, karena apapun yang kita lakukan konsekuensinya sudah berupa hukuman gitu ya. Kalau di himpunan kita ada ide melakukan kesalahan kan nggak ada hukuman gitu ya gitu, tapi kalau di kantor nanti di tempat kerja itu ada hukuman, yang hukumannya bisa jadi dikeluarkan atau potong gaji dan lain-lain gitu. Jadi sangat penting organisasi gitu, itu buat manajemen waktu, manajemen stres, dan juga networking. Contohnya saya juga tidak pernah melamar kerja gitu ya, tapi ya itu ya tadi karena dosen-dosen di ITB tahu track record saya. Bahkan sebelum saya masuk ITB, saya tidak melamar pekerjaan, tapi diminta untuk bekerja tadi yang seperti saya ceritakan di suatu perusahaan. Itu karena track record networking saya dengan senior dulu waktu di himpunan seperti itu. Kemudian apa lagi ya, dan yang penting happy, enjoy ya gitu, karena tidak akan diulang. Jadi tidak hanya sekedar jalani, tapi bawa happy semuanya gitu, itu wajib. Mungkin gitu ya. Mungkin dari kami sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak udah bersedia diwawancara. Makasih buat jawaban dan waktunya.